Ya, mulai. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Geraldo Refes Effendi, yang kedua Fajar Sidik, yang ketiga Eka Atika Syafitri, yang keempat Audi Afif, yang kelima Ikhwan Vietnami. Di sini kami membawakan tema yaitu manajemen material, yang mana kelompok kami itu untuk matkul Enterprise Resource Planning. Yang pertama yang pertama itu akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fajar Sidik. Kepada Fajar Sidik, silakan. Ya, materi manajemen sistem adalah pengelolaan data atau info produk atau material atau service yang ada dikelola serta terlibat secara langsung di dalam seluruh transaksi dan sistem operasional. Dengan demikian memungkinkan perusahaan untuk mengelola struktur dan jenis material yang diperlukan dan digunakan dalam operasional perusahaan, baik data-data umum hingga hal-hal terkait ketersediaan struktur, harga, daftar vendor, dan sistem costing dari setiap material tersebut. Ada beberapa pengertian yang perlu kita pahami, yaitu pertama pre-pricing, yaitu mendukung siklus penawaran tender atau pengelolaan kontrak tingkat penerima pelayanan. Selanjutnya packaging, yaitu mendukung penuh proses pembelian material yang diintegrasikan dengan akuntansi, biaya, dan dihubungkan dengan MRP. Selanjutnya, vendor evaluation, yaitu melakukan evaluasi order berdasarkan kriteria evaluasi tertentu untuk optimasi proses pengadaan barang dan jasa. Dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi masalah pengadaan. Inventory management, yaitu proses pengelolaan dan pengontrolan atas persediaan barang atau produk yang akan didistribusikan oleh perusahaan kepada konsumen. Invoice verification and material inspection, yaitu menyambungkan sistem material manajemen dengan akuntansi keuangan dan komponen pengendalian dan akuntansi aset. Material manajemen adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membeli barang, peralatan usaha, mesin produksi, atau bahkan bahan bangunan, equipment reparasi, dan jasa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Sekian. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Audi Afif. Pada Saudara Afif, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Prosesnya antara lain identifikasi kebutuhan perusahaan pre-pricing. Yang kedua, otorisasi pembelian oleh manajemen pre-pricing. Yang ketiga, persetujuan pembelian oleh manajemen pre-pricing. Yang keempat, pembukaan tender kepada supplier dan vendor untuk mencari kandidat penjual barang dan jasa terbaik pre-pricing. Yang kelima, identifikasi dan analisa supplier dan vendor evaluation. Yang keenam, penerimaan quotation dan atau penawaran barang dan jasa pre-pricing. Yang ketujuh, proses negosiasi term of payment, harga, kualitas, waktu pre-pricing. Yang ke-8, pemilihan supplier atau vendor inventory management. Yang ke-9, pembuatan purchase order atau PO inventory management. Yang ke-10, penerimaan delivery order atau DO inventory management. Yang ke-11, penerimaan atau pengecekan kualitas barang dan jasa inventory management. Yang ke-12, dokumentasi invoice verification. Yang ke-12, pengecekan invoice verification. Yang ke-13, pembayaran ke supplier atau vendor invoice verification. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eka Atika Syafitri. Pada Saudari Eka, dipersilakan. Baiklah,
Selanjutnya, yang tertera di layar merupakan model atau siklus penggunaan dari material manajemen. Slide selanjutnya. Fungsi dan kegunaan menggunakan modul material manajemen. Pertama, mengurangi resiko kekurangan bahan. Kedua, mengantisipasi ketidakpastian dalam perencanaan material. Ketiga, mengurangi faktor ketergantungan kepada pemasok. Keempat, meningkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan penggunaan material manajemen, pertama, pengontrolan dan persediaan menjadi lebih mudah dan sederhana. Dan kedua, pekerjaan di bidang akuntansi berkurang banyak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ikhwan Novian Amri. Pada saudara Ikhwan dipersilakan. Ruang lingkup manajemen material pertama adalah perancangan dan pengendalian material. Material yang dibutuhkan akan direncanakan dan dikendalikan berdasarkan alas forecast atau perkiraan penjualan dan perencanaan produksi atau production planning. Perencanaan dan pengendalian material ini melibatkan perkiraan kebutuhan setiap material, menyiapkan anggaran material, mengamalkan tingkat persediaan, menjawabkan pemasaran material, dan melakukan pemantauan kinerja yang berhubungan dengan produksi dan penjualan. Ruang lingkup pemilihan atau purchasing meliputi pemilihan sumber pasokan, melakukan pembelian melalui penerbitan purchase order atau PO, mengikuti perkembangan pembelian tersebut hingga material tersebut tiba di tempat tujuannya. Menjaga hubungan baik dengan para pemasok, menyetujui pembayaran kepada pemasok, mengevaluasi dan menilai kinerja setiap pemasok. Dalam sistem produksi, inventory atau persediaan diartikan sebagai sumber daya yang menganggur atau idle resource pada suatu perusahaan. Persediaan dapat berupa barang-barang jadi yang disimpan dan siap untuk dijual ataupun barang-barang yang setengah jadi yang akan menjalankan proses selanjutnya maupun yang masih berbentuk bahan mentah. Interval waktu dari pembelian material hingga ditransformasikan menjadi barang jadi yang siap untuk dijual akan bervariasi pada setiap perusahaan tergantung pada siklus waktu produksinya. Oleh karena itu, diperlukannya jumlah persediaan material yang cukup untuk dijadikan sebagai buffer atau penyangga agar produksi dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang dikarenakan kekurangan material. Satu metode pengendalian persediaan yang sering digunakan adalah metode pengendalian persediaan just in time atau JIT. Baik, itu saja. Baik, terima kasih kepada saudara Ikhwan atas penyampaiannya. Baik, kami dari mungkin itu saja penyampaian materi dari kami kelompok 2. Apabila kami ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon kepada Bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.